Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Fransia Simatupang, penyuluhan perkebunan presisi. Di sini saya akan membacakan hasil dari jurnal saya. Berikut beberapa masalah dan faktor masalah yang dihadapi oleh perkebunan tebu dalam budidaya tebu. Jurnal yang pertama yang akan saya bahas adalah dengan judul Pengaruh Asal Bibit Bucip terhadap Fase Vegetatif 3 Varietas Tanaman Tebu. Nah, permasalahan utama yang diangkat dalam jurnal ini adalah dengan permasalahan yang menghambat peningkatan produktivitas tebu karena penggunaan bibit yang kurang berkualitas dan proses pembibitan yang cukup lama. Bibit yang selama ini umum digunakan adalah bibit bagal yang membutuhkan proses pembibitan yang cukup lama, yaitu 6-7 bulan. Solusi inovatif yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik wood chip. Nah, teknik wood chip ini adalah proses perkembangbiakan secara vegetatif dengan satu mata tunas menjadi bibit. Nah, dalam penelitian ini menunjukkan penggunaan bibit wood chip bagian atas, tengah, dan bawah memiliki karakteristik yang berbeda karena memiliki kandungan nutrisi dan sukrosa yang berbeda juga. Di penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan bibit wood chip bagian atas lebih unggul pada pertumbuhan vegetatif dibandingkan batang bagian bawah dan batang bagian tengah. Terbukti dalam penelitian ini, pada hari 120 hari setelah tanam, tinggi bibit bagian atas mencapai 162 cm, sedangkan tinggi bibit bagian tengah sebesar 158 cm dan bibit bagian bawah 130 cm. Nah, jadi simpulkan bahwa penggunaan bibit bagian atas lebih baik dibandingkan bagian tengah dan bawah. Faktor penggunaan varietas juga sangat berpengaruh. Dalam penelitian ini tunjukkan bahwa penggunaan varietas PSJT 941 dan GMP 9616 lebih unggul dibandingkan penggunaan bibit varietas belulawang. Kedua adalah dampak aplikasi Finesse terhadap lingkungan dan pertumbuhan tanaman tebu. Finesse atau limbah cair merupakan kaya akan kalium yang dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Tetapi jika digunakan dalam dosis yang tidak teratur atau tidak sesuai takaran, maka akan dapat mencemari udara, tanah, air, dan dapat menurunkan kualitas dari tebu dan hasil produksi. Untuk itu perlu dilakukan Finesse sterola atau VT sehingga tidak berdampak pada tanaman. Penggunaan Finesse secara bersamaan dengan pupuk organik dan sistem pakar diagnosis dapat menyebabkan degradasi dan fitoksitas pada tanaman, sehingga perlu dilakukan pengolahan Finesse menjadi VT, Finesse sterola. Jurnal berikutnya adalah sistem pakar diagnosis penyakit dan hama pada tanaman tebu menggunakan metode certainty factor yang dikaji oleh Sadia pada tahun 2018. Serangan hama dan penyakit merupakan masalah yang dapat menimbulkan penurunan produktivitas serta kualitas hasil panen. Tantangan yang dihadapi adalah sulitnya mengidentifikasi gejala-gejala serangan dini, kekurangan tenaga ahli, serta sulitnya akses terhadap teknologi modern. Sebagai solusi inovatif untuk mendeteksi serangan secara cepat dan akurat, solusi inovatif adalah dengan menggunakan metode certainty factor yang dapat mendeteksi gejala-gejala serangan dini secara cepat dan akurat. Nah, cara kerja dari metode certainty factor ini adalah dengan kita mengidentifikasi gejala-gejala serangan yang terjadi pada tanaman tebu, lalu kita masukkannya ke dalam sistem, dan sistem ini akan menghasilkan dan menghitung seberapa detailnya akurasi sehingga nanti hasil perhitungan menghasilkan diagnosis yang menunjukkan jenis penyakit dan tingkat hama yang menyerang. Nah, metode certainty factor ini telah diuji coba pada lahan tebu dan mempunyai hasil akurasi yang tinggi sebesar 98%, sama persis dengan gejala serangan yang terjadi pada tanaman tebu. Jurnal yang keempat itu adalah kinerja sprayer bermotor dalam aplikasi pupuk daun perkebunan tebu, perbandingan sprayer manual dan sprayer bermotor dalam aplikasi pupuk daun yang diteliti oleh Hermawan pada tahun 2014. Nah, permasalahan utama yang dihadapi disebutkan dalam jurnal ini adalah kurang efektifnya alat semprot atau sprayer konvensional yang digunakan untuk aplikasi pupuk daun pada budidaya tebu, sehingga berdampak pada hasil dari kualitas tebu ini. Penelitian ini dilakukan di PT PG Rajawali 2 unit PG Subang menemukan bahwa penggunaan sprayer dengan tipe manual
dengan tipe sprayer manual tipe gendong masih menghasilkan sebaran pupuk yang tidak merata, butiran semprot yang dihasilkan terlalu kasar dengan diameter lebih dari 300 mikrometer dan hanya menutupi sekitar 60-70% permukaan daun. Selain itu, tenganan pompa yang manual yang rendahnya hanya 2-3 bar membuat pupuk sulit menembus tajuk karena tinggi tanaman yang mencapai 2-3 meter. Dan tanaman tebu merupakan tanaman yang berdaun lebat. Akibatnya, sekitar 30% pupuk yang disemprotkan pada tanaman tebu jatuh ke tanah dan terbuang sia-sia. Kapasitas kerja sprayer manual ini juga hanya menyemprot sekitar 0,37 hektar per orang, sehingga memperburuk situasi. Nah, jika menggunakan sprayer bermotor yang belum dimodifikasi, permasalahannya adalah dengan bobot yang berat yang mencapai 10 bobot alat yang mencapai 10,6 kilo. Nah, solusinya adalah dengan memodifikasi sprayer ini dapat mengurangi bobot hingga 10 kilo dari 20 yang awalnya 25 kilo menjadi 15 kilo sehingga mengurangi berat bobot sebesar 9,6 kilo. Butiran yang dihasilkan pun lebih halus dan sebaran pupuk menjadi merata sehingga dapat meningkatkan efektivitas kerja sebesar 8% dan mampu menutupi sebesar 80-90% tanaman tebu sehingga pupuk yang dihasilkan yang diberikan kepada tanaman tebu itu dapat menyeluruh atau merata. Berikutnya adalah pengaruh aplikasi herbisida ametrin dan 2,4-D dalam mengendalikan gulma pada tanaman tebu. Gulma merupakan salah satu faktor pembatas utama yang dapat menurunkan produktivitas tanaman secara signifikan. Seperti yang dijelaskan di dalam penelitian ini yang diteliti oleh Kiki Puspitasari et al. Pada tahun 2013, keberadaan gulma di lahan tebu yang tidak dikendalikan dapat menyebabkan penurunan jumlah batang pada umur 3 dan 6 bulan yang masing-masing sebesar 26,94% dan 19,62% serta penurunan produksi hasil sebesar 15,31% dan hasil gula sebesar 21,80%. Artinya, gulma bersaing kuat dengan tanaman tebu dalam hal kebutuhan seperti cahaya matahari, air, dan ruang tumbuh, terutama saat fase awal vegetatif pada 0-3 bulan yang merupakan masa kritis pembentukan anakan dan pemanjangan batang. Gulma yang ditemukan di dalam perkebunan setelah diteliti adalah jenis gulma yang berbentuk daun lebar seperti Amaranthus spinosus dan gulma berdaun sempit seperti teki-tekian. Nah, gulma berdaun sempit seperti teki-tekian ini sangat sulit dimusnahkan karena berkembang biak dengan cara umbi dan hasil potongan vegetatifnya dapat tumbuh kembali. Herbisida ametrin dan 2,4-D memiliki karakter dan cara kerja yang berbeda. Ametrin adalah herbisida pratumbuh dan pasca tumbuh yang berspektrum luas dan bekerja secara sistemik maupun kontak, efektif untuk gulma yang berdaun sempit dan lebar. Sedangkan herbisida 2,4-D adalah herbisida pasca tumbuh yang bersifat selektif untuk gulma berdaun lebar. Dengan mengkombinasikan keduanya, efektif untuk pengendalian gulma campuran. Dengan ametrin bekerja menekan gulma rumput dan teki-tekian. Sementara herbisida 2,4-D menekan gulma berdaun lebar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi herbida tunggal ametrin dengan penggunaan 3 liter per hektar dengan 2 kali aplikasi pada 1 minggu sebelum olah tanah dan 1 bulan setelah tanam menghasilkan bobot kering gulma paling rendah serta pertumbuhan vegetatif tanaman tebu terbaik dilihat dari parameter tinggi tanaman, jumlah anakan, diameter batang, dan jumlah daun. Efektivitas kombinasi herbisida ametrin dan 2,4-D dengan herbisida ametrin 3 liter per hektar dan herbisida 2,4-D 2 liter per hektar. Meskipun mampu menekan gulma dengan baik, tetapi beberapa parameter menunjukkan bahwa pertumbuhan vegetatif tebu sedikit di bawah aplikasi ametrin tunggal.